Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asifani Tri Amanda sebagai pensyarah. Saya Sarah Bandraa sebagai Qori'ah. Saya Yasmin Altira sebagai Sari Tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Di dalam agama Islam melalui sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur'an, masalah pendidikan anak mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang lengkap memuat konsep pendidikan anak yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Konsep pendidikan anak tersebut tentunya memberi harapan bahwa anak akan tumbuh secara wajar dan pasti menuju terbentuknya kepribadian seorang manusia yang beriman dan bertakwa untuk menjadi generasi Qur'an yang mendatang. Pemuda zaman now atau milenial sekarang ini realitasnya banyak yang disibukkan dengan smartphone, gadget, dan media sosial. Beberapa di antaranya ada yang tidak memiliki kesibukan dan menghabiskan waktu luangnya untuk tiduran dan berselancar di dunia maya, hingga timbullah istilah generasi rebahan. Dengan realita dari perubahan zaman yang semakin canggih ini, apakah yang sebenarnya diharapkan dari pemuda? Dan akankah pemuda zaman now menjadi generasi Qur'ani? Maka dari itu, sebagai generasi Qur'ani di era milenial ini, kita harus tetap Meningkatkan kualitas dan kreativitas generasi Qur'ani di era milenial dalam masa pandemi. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan sekarang, Kapan lagi? wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW datang pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Peristiwa ini menjadi asbabun nuzul Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu-lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah
dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik dari sisi krisis kejiwaan sampai pada krisis ekonomi. Hal ini tentunya mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang menuntut untuk tetap bertahan hidup dengan melakukan kreativitas dan berinovasi secara maksimal agar memunculkan peluang di tengah tantangan ujian yang begitu berat. Bagi seorang muslim, justru menjadikan ujian pandemi ini sebagai bahan untuk muhasabah atau introspeksi diri supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dan sebagai wasilah untuk meningkatkan amal menuju kesempurnaan iman serta menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas amal. Masa pandemi ini bukan menjadi penghalang generasi Qurani di era milenial ini. Banyak cara agar kita dapat mengamalkan isi Al-Quran. Apalagi saat ini sudah adanya internet, zaman sudah canggih, sehingga untuk membagikan hal-hal kebaikan bisa melalui online. Bagaimana cara generasi Qurani di era milenial ini tetap meningkat walaupun terdapat pandemi? Meningkatkan kreativitas generasi Qurani dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang ini. Seperti membuat grup tadarus online sehingga kita tetap bisa melaksanakan tadarus bersama sahabat, keluarga, teman maupun kerabat walaupun dalam keadaan jarak yang jauh. Dengan teknologi ini juga kita dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan tidak merasa sendiri dalam mengerjakan kewajiban. Selanjutnya, kita dapat saling berdiskusi apa makna isi kandungan Al-Quran yang telah dibacakan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kita juga dapat melakukan kultum secara bergiliran berdasarkan ayat favorit masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan kreativitas untuk tetap terus mempertahankan generasi Qurani di masa pandemi COVID-19 ini. Beli makanan di restoran mewah. Tidak lupa mengajak keluarga. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Si Ahmad berangkat pagi-pagi. Terburu-buru takut terlambat. Berakhir sudah syarahan kami, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.